Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi mengenai sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Sebelum masuk ke materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Bahria Nadia Cahyo, absen 6, Nadine Taisya Amanda, absen 25, saya sendiri Putri Duha Fatimah, absen 27, dan Yusuf Zaki Satrio, absen 35. Materi kita hari ini adalah sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Dalam pembahasan kali ini, kami akan membaginya menjadi 2 materi. Yang pertama ada hakikat demokrasi, dan yang kedua adalah dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Mari kita bahas hakikat demokrasi terlebih dahulu. Hakikat demokrasi adalah sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan yang memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat baik dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintahan. Nah, di dalam hakikat demokrasi itu terbagi 3. Yang pertama ada makna demokrasi, yang kedua klasifikasi demokrasi, dan yang ketiga prinsip-prinsip demokrasi. Mari kita bahas makna demokrasi terlebih dahulu. Makna demokrasi itu berasal dari kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya pemerintahan. Sehingga dapat kita artikan bahwa demokrasi adalah pemerintahan rakyat. Kata ini kemudian diserap menjadi salah satu kosakata dalam bahasa Inggris, yaitu demokrasi. Dalam pandangan Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Klasifikasi demokrasi. Demokrasi diklasifikasikan menjadi 3, yaitu berdasarkan titik berat perhatiannya. 1. Demokrasi formal. 2. Demokrasi material. 3. Demokrasi gabungan. Yang kedua ada berdasarkan ideologi. 1. Demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal. 2. Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. 3. Berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. 1. Demokrasi langsung. 2. Demokrasi tidak langsung. Prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip merupakan kaidah ketentuan dasar yang harus dipegang dan ditaati. Prinsip demokrasi adalah beberapa kaidah dasar yang harus ada dan ditaati oleh negara penganut pemerintahan demokratis. Adapun prinsip-prinsip demokrasi tersebut sebagai berikut. 1. Negara berdasarkan konstitusi. 2. Jaminan HAM. 3. Kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. 4. Pergantian kekuasaan secara berkala. 5. Adanya peradilan bebas dan tidak memihak. 6. Penegakan hukum dan persamaan kedudukan setiap warga negara di depan hukum. 7. Jaminan bebas pers. Selanjutnya ada dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Yang pertama, prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, pilihan yang tepat dalam menerapkan paham demokrasi adalah dengan demokrasi Pancasila. Paham demokrasi Pancasila sangat sesuai dengan kebudayaan bangsa yang digali dari tata nilai sesuai budaya sendiri. Bagaimana dengan prinsip demokrasi Pancasila? Ahmad Sanusi mengutarakan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama ada demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua demokrasi yang dengan kecerdasan. 3. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat. 4. Demokrasi dengan rule of law. Kelima, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. 7. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. 8. Demokrasi dengan otonomi daerah. 9. Demokrasi dengan kemakmuran. 10. Demokrasi yang berkeadilan sosial. Selanjutnya demokrasi Pancasila yang mengandung beberapa nilai moral yang bersumber dari Pancasila, yaitu A. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. C. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggungjawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain. Yang D. Mewujudkan rasa keadilan sosial. Yang E. Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. Yang F. Mengutamakan persatuan nasional dan keluargaan. Yang G. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Lalu yang kedua ada periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan negara kita, semua konstitusi yang pernah berlaku menganut sistem demokrasi.
Hal ini dapat dilihat misalnya A. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen berbunyi, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Lalu yang B, dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah amandemen berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Lalu yang C, dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat pasal 1 ayat 1 berbunyi, Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi. Lalu pada ayat 2 berbunyi, kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Yang D, dalam UUDS 1950 pasal 1 ayat 1 berbunyi, Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan. Lalu pada ayat 2 berbunyi, kedaulatan Republik Indonesia adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintahan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, untuk melihat apakah suatu sistem pemerintahan adalah sistem yang demokratis atau tidak, dapat dilihat dari indikator-indikator yang dirumuskan oleh Afan Ghaffar berikut. Yang pertama ada akuntabilitas, yang kedua ada rotasi kekuasaan, yang ketiga ada rekrutmen politik yang terbuka, yang keempat ada pemilihan umum, yang kelima ada pemenuhan hak-hak dasar. Nah, dengan berdasarkan indikator-indikator yang disebutkan di atas, berikut dipaparkan perkembangan demokrasi pada masa setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Yang A, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai 1949. Yang B, pelaksanaan demokrasi Indonesia pada periode 1949 sampai 1959. Yang C, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1959 sampai 1965. Lalu yang D, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1965 sampai 1998. Pelaksanaan periode demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai 1949. Akuntabilitasnya, maklumat pemerintah pada tanggal 1 November 1945, 3 November 1945, dan 14 November 1945. Lalu ada rotasi kekuasaan. Pada masa ini mengindikasikan keinginan kuat para pemimpin negara untuk membentuk pemerintahan demokratis. Lalu ada rekrutmen politik. Dengan maklumat Wapres memungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian. Lalu di pemilihan umum, pemilu belum dapat dilaksanakan. Lalu pemenuhan hak-hak dasar, pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1949 sampai dengan 1959, yang mana indikator akuntabilitasnya menurut ahli hukum tata negara ini meliputi 5 aspek, serta rotasi kehidupan kepartaian boleh dikatakan memperoleh peluang yang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal, serta rekrutmen politik lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. Pemilihan umum hanya dilaksanakan satu kali, yaitu pada tahun 1955, tapi pemilu tersebut benar-benar dilaksanakan dengan prinsip demokrasi, serta pemenuhan hak-hak dasar yang dapat dirasakan tidak dikurangi sama sekali meskipun tidak semua warga dapat merasakannya dengan maksimal. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1959 sampai dengan 1965, yang mana akuntabilitasnya telah terjadi pemasangan hak asasi manusia, yaitu hak sipil dan politik, serta hak untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat, pikiran, dan usulan, serta sentralisasi kekuasaan yang semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta rekrutmen politik ini dilakukan secara tertutup, dan pemilihan hukum mengubur segala sistem kepartaian yang ada, dan hak dasar manusia pada saat itu menjadi lemah. Lalu selanjutnya ada pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1965 sampai dengan 1998. Di akuntabilitasnya terdapat sikap akomodatif
Terdapat tuntutan yang berkaitan dengan penegakan HAM serta rotasi kekuasaan legislatif yang hampir tidak pernah dilakukan sama sekali. Lalu selanjutnya sistem rekrutmen dilakukan secara tertutup, pemilu yang sering terjadi dan banyak sekali kecurangan, serta pemenuhan hak dasar manusia yang masih lemah dan belum ada perubahan. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1998 sampai dengan sekarang. Akuntabilitas masa Orde Baru ini yang berlawanan dengan pemajuan dan perlindungan HAM. Rotasi kekuasaan dilakukan dari mulai pemerintahan pusat sampai tingkat desa. Sistem rekrutmen dilakukan secara terbuka dan dipilih oleh seluruh rakyat di Indonesia. Pemilu dilaksanakan jauh lebih demokratis, serta pemenuhan hak-hak dasar rakyat yang sampai saat ini masih terjamin oleh negara. Mungkin dari kelompok kami hanya itu saja yang bisa dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan untuk dikatakan. Mohon maaf untuk dimaafkan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.